Assalamualaikum teman-teman, kita berjumpa di channel Jaka Sutikna Jaka, eh, channel yang menyuguhkan tentang inovasi di bidang pendidikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang inovasi supervisi. Kita beri judul Comprehensive Learning Supervision atau disingkat CLS. Ini merupakan metode supervisi pengembangan dari supervisi yang sudah ada, kemudian kita kembangkan agar menjadi supervisi yang lebih baik dan hasilnya juga lebih berkualitas. Teman-teman, pada sekolah yang saya alami, di awal supervisinya kurang bagus, ya, di mana 40% guru mendapat nilai kategori C. Artinya ada 16 guru dari 39 orang pada saat itu yang tidak bagus mengajarnya. Nah, kondisi ini memberikan dampak pada capaian kinerja sekolah, di mana capaian prestasi kelas 7 hanya 63,09, sementara target kinerjanya adalah 66. Di kelas 8, 61,01, sementara target kinerjanya adalah 67. Nah, masalah yang luar biasa bagi kami ya, karena ternyata guru-guru tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah suatu hal yang mestinya harus kita tangani ya sebagai kepala sekolah. Ini harus, kenapa kok bisa seperti ini? Ini menjadi hal-hal yang urgen yang harus segera di. Nah, sementara target kinerja sekolah adalah nilai rata-rata supervisi akademik mencapai kategori baik sehingga semua guru dianggap layak mengajar. Kemudian juga berdampak kepada capaian target kinerja, di mana target kinerja pada waktu itu adalah kelas 7 66 dan kelas 8 67. Nah, target kinerja sekolah ini adalah kondisi ideal yang kita inginkan bersama. Nah, kemudian saya mencoba menggagas supervisi yang kita kembangkan yang lebih komprehensif, mengaduk, mengeksplor berbagai informasi dari berbagai sumber yang memang punya hak untuk mengetahui bagaimana guru mengajar. Nah, maka kita sampaikan, kita wujudkan ya sebuah metode tentang supervisi yang kita sebut Comprehensive Learning Supervision, yang kita singkat menjadi CLS. Nah, kita mengajukan masalah. Yang pertama, bagaimana CLS dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran? Kemudian yang kedua, dapatkah hasil implementasi CLS ini berdampak pada peningkatan prestasi? Nah, tujuannya dari penerapan CLS ini adalah yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik, yang kedua meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Ya, jadi yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik ya. Yang kedua meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, kemudian manfaatnya adalah yang pertama mendorong pendidik itu paham bahwa supervisi itu adalah bentuk kebutuhan sebagai quality control kinerjanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran oleh pendidik yang memiliki dampak terhadap
kualitas atau prestasi belajar peserta didik. Teman, saya mengajukan dua teori dalam metode saya ini. Yang pertama, dari Syahartian yang menyebutkan bahwa supervisi adalah memberikan stimulasi, mengkoordinasi, dan bimbingan secara terus-menerus kepada pendidik di sekolah, baik perseorangan maupun kelompok. Nah, yang di teori yang pertama ini yang menarik adalah terus-menerus. Artinya supervisi itu dilakukan secara berkelanjutan sampai seorang guru itu betul-betul sampai pada standar kualitas yang dibutuhkan. Nah, karena terus-menerus, nah maka harus dibuat rancangan supervisi yang memang ramah bagi guru, yang itu betul-betul mendorong guru untuk lebih baik lagi. Nah, sementara ini banyak guru yang mengeluhkan tentang supervisi, ya. Ketika dia akan disupervisi malah merasa nggak nyaman, ya, dengan supervisi itu nggak nyaman. Nah, ini aneh, ya, ini lucu sekali. Kenapa bisa seperti itu? Padahal ini adalah bagian cara kita membantu guru untuk mencapai kualitas kinerjanya. Teori yang kedua adalah dari Wina Sanjaya yang mengemukakan tentang 8 indikator pembelajaran bermutu. Nah, dari 8 indikator itu memang kita breakdown menjadi kisi-kisi instrumen supervisi yang saya gagas. Nah, ini nanti akan menjadi komprehensif karena melibatkan banyak informasi yang dibutuhkan dalam supervisi. Nah, teman-teman, dalam CLS ini kita menggunakan metode komprehensif sesuai dengan namanya. Kenapa komprehensif? Karena kita memang ingin mengelola, mengeksplorasi dari berbagai sumber tentang kinerja guru tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah assessment oleh asesor. Ini udah lazim, ya, udah biasa dalam supervisi. Nah, kemudian assessment oleh PD atau peserta didik. Nah, ini yang jarang dilakukan, ya, di mana peserta didik sebagai customer itu ditanya apakah guru Anda bisa melakukan pembelajaran baik di kelas, bagaimana penyampaiannya, bagaimana materinya, bagaimana bahasanya, bagaimana penguasaan artinya, dan lain-lain. Nah, ini kan yang tahu persis adalah customer, tapi sayangnya dalam supervisi yang lain itu customer justru nggak ditanya. Nah, maka di sini customer kita beri kesempatan untuk memberikan assessment. Kemudian yang ketiga adalah self-assessment. Guru menilai dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa? Ini sebagai penyeimbang antara penilaian asesor dan oleh peserta didik. Artinya dia juga penyeimbang. Kalau memang dia sudah melakukan dan punya bukti, dia punya hak untuk menyampaikan, ini loh. Nah, ini loh saya, gitu, ya. Kemudian masih ada satu informasi yang digali, yaitu wawancara. Jika memang diperlukan ada klarifikasi secara face to face, nah disitulah kita adakan wawancara. Tahapan pelaksanaan CLS. Di perencanaan kita ada 3 kegiatan, yaitu sosialisasi tentang supervisi secara keseluruhan, ya, termasuk motivasi, dan juga di situ bisa juga ada pemodelan dari guru yang smart untuk mencoba memberikan contoh mengajar yang baik. Kemudian penyusunan instrumennya. Kemudian yang ketiga, sosialisasi instrumen itu sendiri, dan yang keempat adalah penyusunan jadwal supervisi. Di tahap pelaksanaan ada assessment oleh peserta didik, self-assessment
wawancara awal, wawancara akhir, dan pencermatan KPM. Nah, kemudian di ronde yang terakhir, di ketiga, ada analisis, evaluasi, dan rencana tindak lanjut yang terdiri dari 4 kegiatan: analisis, sosialisasi hasil, pembinaan, dan penghargaan. Oke teman, kita lanjut. Sebenarnya comprehensive learning supervisi ini adalah supervisi biasa yang kita kembangkan sehingga menjadi luar biasa. Nah, luar biasanya di mana? Di sini ya. Instrumen dikembangkan berdasarkan 8 indikator pembelajaran bermutu. Ya, jadi instrumennya itu jelas, pasti ada rujukannya. Kemudian instrumen meliputi instrumen penilaian asesor, instrumen penilaian peserta didik, instrumen self-assessment. Nah, kemudian yang beda lagi ya ini ya. Asesor dipilih berdasarkan pendidik yang memiliki nilai terbaik hasil supervisi sebelumnya. Jadi memang supervisor kita ambil dari guru-guru yang memang hebat. Jadi kita tidak mengenal sistem senioritas. Ya, kita memberikan kesempatan siapapun mereka yang terbaik walaupun masih junior. Nah, kemudian instrumen supervisi ini sudah kita buat secara online ya. Jadi tidak manual lagi sehingga lebih efisien dalam hal waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, kategori nilai cuma 3 ya. Nilai ini sangat rentan dengan konflik dalam supervisi. Kalau seorang asesor memberikan nilai kepada gurunya nilai C, nah nilai C itu kan guru nggak layak mengajar, nggak pas ya, atau tidak layak untuk diberi nilai, untuk diberi 24 jam. Nah, kalau 24 jam tidak dicapai, artinya sertifikasi tidak bisa dicairkan. Nah, ini akan menjadi konflik yang luar biasa. Maka guru, asesor akan cenderung berdamai dengan memberikan nilai baik. Nah, ini yang justru sebenarnya merusak sistem dalam supervisi. Nah, maka kita tidak mengenal kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Ya, dalam supervisi hanya mengenal 3 kategori, yaitu guru smart, guru idola, dan guru baik. Nah, teman-teman, ini adalah link yang kita gunakan untuk supervisi CLS. Ya, teman-teman bisa coba klik, lihat instrumen-instrumennya ya. Bisa diadopsi, bisa diberi masukan kami ya untuk supervisi yang lebih baik lagi. Nah, ini dalam CLS tadi sudah saya sampaikan ya. Pendidik smart itu yang mereka memiliki nilai 86 sampai 100 dari semua hasil penilaian. Kemudian pendidik idola 71 sampai 85. Dan pendidik baik adalah pendidik yang memiliki nilai kurang dari 71. Ya, dari sebutan-sebutan ini sudah nyaman di telinga guru. Karena guru tidak ada yang memberi nilai cukup, nilai kurang, bahkan nilai sangat kurang. Di sini hanya menjadi guru baik. Guru baik tentunya sebutan yang ramah terhadap guru. Artinya supervisi ini memanusiakan manusia, atau dalam hal ini adalah guru. Hasilnya setelah kita uji cobakan, hasilnya seperti ini. 55,26% ini ada guru smart, 36,84 guru idola,
dan 7,8% guru baik. Ya, ini adalah rata-rata guru idola. Ini yang hasil asesmen oleh peserta didik. Nah, kemudian dari self assessment minimal atau rata-rata dari keseluruhan adalah 83,18 guru idola. Nah, kemudian asesmen oleh asesor menunjukkan angka yang sangat baik ya. Jadi dari perencanaan 87, pelaksanaan 82, evaluasi RTL 82,27. Nah, jika dilihat dari hasil ini maka luar biasa. Dari semua guru yang ada menunjukkan bahwa mereka layak mengajar 24 jam. Oke. Ya, progres. Nah, perhatikan ya, di awal ada 75,25 nilai rata-rata ya. Dari nilai rata-rata itu ada 16 guru tadi yang nilainya cukup, artinya dia tidak layak untuk mengajar 24 jam. Ya. Kemudian setelah implementasi naik menjadi 83,18 dan rata-rata ini hasilnya semua guru layak untuk mengajar. Ini luar biasa. Ya, dari 16 menjadi zero. Ya. Dari 16 orang yang kurang layak menjadi zero. Ini adalah luar biasa. Nah, progresnya peningkatan 7,94 atau 10,5%. Walaupun peningkatannya ini kecil, tapi betul-betul luar biasa. Ya. Karena dari 16 orang kurang layak menjadi zero. Ya. Nah, dampaknya bagaimana dari sisi prestasi siswa? Kita lihat untuk kelas 7, dari 69 naik menjadi 75, naik 12,62. Sementara target kinerjanya adalah 66. Artinya apa? Target kinerja prestasi akademik untuk kelas 7 dapat dilampaui. Kelas 8 dari 67 menjadi 69, naik 8,31. Target kinerja 67, luar biasa, naiknya sangat signifikan. Ya. Oke, teman-teman. Berdasarkan hasil di atas dan pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa CLS ini mampu meningkatkan mutu pembelajaran ya, berdasar pada 8 indikator mutu pembelajaran. Kemudian hasil peningkatan kinerja guru ternyata memiliki dampak terhadap prestasi didik. Ya. Untuk itu kita memberikan rekomendasi kepada siapapun, teman-teman sebagai kepala sekolah untuk memanfaatkan CLS ini untuk menjadi supervisi andalan di sekolah Anda. Nah, supervisi ini sudah dirancang online dan bisa dikembangkan yang lebih baik lagi menjadi sebuah aplikasi supervisi berbasis Android. Itu luar biasa. Demikian teman-teman. Banyak salah, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di inovasi yang lain. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.